Selamat pagi Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Putu Ayu Anggira Cahaya Pradita, Notar 2201322 dari kelas TD 3.6, nomor absen 22. Izin Pak, di sini saya akan memaparkan tentang langkah-langkah dalam aplikasi visum pada Simpang. Sebelumnya, izinkan saya memaparkan jenis-jenis pengendalian Simpang yang ada. Jadi, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke langkah-langkah dalam pembuatan pengendalian simpang pada aplikasi Visum, eh, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengendalian simpang yang ada berdasarkan kriteria dan jenis yang ada pada aplikasi Visum itu sendiri. Jadi, ada beberapa jenis pengendalian simpang yang ada. Yang pertama, yakni simpang uncontrol atau simpang tak bersinyal atau simpang tanpa apil. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, simpang uncontrol atau simpang tak bersinyal atau simpang tanpa apil merujuk pada pengelolaan persimpangan tanpa adanya kendali lalu lintas berupa lampu lalu lintas, rambu-rambu baik itu rambu berhenti ataupun marka prioritas yang jelas. Simpang ini biasanya ditemukan di wilayah dengan volume lalu lintas rendah atau kawasan permukiman. Karakteristik simpang uncontrol atau simpang tak bersinyal, yakni yang pertama, tidak memiliki lampu lalu lintas ataupun apil, tidak ada rambu berhenti, baik itu lampu stop atau rambu prioritas jalan utama. Pengemudi diharapkan untuk saling mengatur secara mandiri, lalu lintas sering bergantung pada aturan dasar prioritas dan perilaku pengguna jalan. Aturan prioritas di simpang uncontrol atau simpang tak bersinyal yakni hak prioritas kendaraan dari kanan. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia dan pada mayoritas negara-negara yang ada, kendaraan datang dari arah kanan memiliki prioritas. Hak prioritas kendaraan di jalan utama. Jika salah satu jalan dianggap sebagai jalan utama atau jalan mayor, walaupun tidak ada tanda, maka kendaraan di jalan tersebut diberi prioritas dibandingkan dengan kendaraan dari jalan minor. Dan yang ketiga adalah pengemudi harus berhati-hati saat memasuki simpang untuk menghindari kecelakaan karena seperti yang diketahui pada simpang uncontrol ini tidak terdapat rambu ataupun lampu lalu lintas yang mengatur kendaraan-kendaraan untuk melaju. Keuntungan dari simpang uncontrol ini adalah yang pertama, biayanya yang rendah karena tidak memerlukan pemasangan ataupun perawatan alat kendali lalu lintas yakni apil, serta cocok untuk area yang lalu lintasnya masih jarang atau volume lalu lintasnya masih kecil. Namun, pastinya eh, tipe pengendalian simpang uncontrol ini memiliki kekurangannya. Beberapa kekurangannya yakni yang pertama tentu saja adalah risiko kecelakaan yang lebih tinggi jika pengguna jalan tidak mematuhi aturan prioritas atau pengguna jalan memiliki rasa ego yang tinggi sehingga tidak mau kalah dan tidak mau mendahulukan kendaraan lainnya atau mau menang sendiri sehingga tidak memikirkan kendaraan lainnya. Yang kedua, dapat menimbulkan kebingungan bagi pengguna jalan, terutama jika tidak ada komunikasi yang jelas. Dan yang ketiga, sulit untuk diterapkan pada persimpangan dengan volume lalu lintas yang tinggi, karena tentu saja akan menimbulkan konflik lalu lintas yang tinggi juga. Ada beberapa solusi untuk jenis simpang uncontrol ini, yakni yang pertama adalah memasang rambu peringatan untuk memberitahu pengemudi bahwa akan adanya simpang uncontrol ini. Yang kedua, meningkatkan visibilitas di sekitar simpang seperti pemangkasan vegetasi dan juga pencahayaan yang memadai. Dan yang terakhir adalah edukasi pengguna jalan tentang aturan prioritas agar setiap pengguna jalan sadar bahwa eh, pada simpang uncontrol ini harus memperhatikan dan juga memahami pengguna jalan lainnya. Yang kedua, jenis simpang ada simpang two-way stop. Pengaturan simpang two-way stop adalah salah satu jenis pengaturan ataupun pengendalian lalu lintas di simpang, yakni dengan mengatur prioritas kendaraan berdasarkan aturan right of way.
Pada simpang ini, hanya kendaraan di jalan minor yang diwajibkan berhenti atau memberikan prioritas kepada kendaraan yang datang dari jalan utama atau jalan mayor. Karakteristik dari tipe simpang two-way stop control ini ada yang pertama, hanya kendaraan dari jalan minor atau jalan yang memiliki arus lalu lintas yang lebih kecil yang diwajibkan berhenti pada tanda stop atau yield. Yang kedua, kendaraan di jalan utama atau jalan mayor memiliki prioritas untuk terus melaju tanpa adanya hambatan. Yang ketiga, dipasang tanda stop atau yield di jalan minor sebelum memasuki simpang atau masih ketika mendekati simpang. Yang keempat, marka jalan meliputi garis berhenti ataupun stop line di jalan minor untuk memperjelas area pemberhentian kendaraan. Jenis simpang two-way stop ini cocok untuk simpang dengan yang pertama, perbedaan volume lalu lintas yang signifikan antara jalan mayor dan juga jalan minor. Yang kedua, jalan mayor atau jalan utama memiliki arus kecepatan yang tinggi. Dan yang ketiga adalah tidak diperlukan pengendalian penuh seperti pada simpang bersinyal. Keuntungan dari simpang two-way stop ini adalah yang pertama, efisiensi. Kendaraan di jalan utama tidak terganggu, sehingga kendaraan dari jalan utama yang notabene memiliki volume yang lebih tinggi, arusnya akan tetap lancar dan mengurangi kemacetan. Yang kedua adalah biaya yang rendah karena tidak membutuhkan instalasi sinyal lalu lintas, hanya menggunakan rambu. Yang ketiga, fleksibilitas karena cocok untuk daerah dengan volume lalu lintas yang fluktuatif, yakni volumenya yang tidak menentu. Namun, keterbatasan dari tipe simpang two-way stop ini, yakni yang pertama, akan terjadi keterlambatan di jalan minor karena kendaraan di jalan minor harus menunggu celah aman di arus jalan mayor ataupun jalan utama. Yang kedua, dapat menyebabkan risiko kecelakaan apabila pengemudi salah mengestimasi celah aman atau waktu aman, sehingga akan meningkatkan risiko kecelakaan ataupun tabrakan. Yang ketiga, ketidakefisienan pada volume tinggi. Jika volume lalu lintas di jalan minor meningkat, two-way stop control ini dapat menyebabkan antrian panjang pada jalan minor. Selanjutnya adalah simpang signal bersinyal atau simpang yang memiliki apil. Pengaturan simpang bersinyal atau simpang apil adalah proses perancangan, pengelolaan, dan pengoperasian lampu lalu lintas di sebuah persimpangan untuk mengatur arus kendaraan, sepeda, dan juga pejalan kaki secara efisien, aman, dan tertib. Tujuan dari pengaturan simpang ini adalah untuk mengurangi konflik lalu lintas, meningkatkan kapasitas simpang, serta meminimalkan waktu tundaan. Komponen dasar dari lalu lintas pada simpang dengan pengaturan bersinyal, yakni yang pertama, ada yang namanya itu fase. Fase adalah bagian dari siklus lampu lalu lintas, di mana satu atau lebih gerakan lalu lintas memiliki hak jalan. Contohnya adalah belok kanan, lurus, dan belok kiri. Yang kedua ada komponen siklus waktu atau cycle time, merupakan total waktu untuk menyelesaikan semua fase lalu lintas. Yang ketiga ada waktu hijau atau green time, yakni waktu yang diberikan untuk arus lalu lintas tertentu. Yang keempat ada waktu kuning atau yellow time, yakni waktu peringatan sebelum lampu berubah dari hijau ke merah. Dan yang terakhir ada waktu merah atau red time, yang merupakan waktu kendaraan harus berhenti sebelum siklus berulang. Ada beberapa jenis kontrol dalam simpang bersinyal ini, yakni yang pertama ada fixed time control, yakni siklus lampu lalu lintas tetap atau tidak berubah berdasarkan kondisi lalu lintasnya. Jadi, bagaimanapun kondisi lalu lintas di simpang tersebut, lampu lalu lintas akan memiliki fase dan waktu yang sama. Yang kedua ada actuated control, yakni lampu lalu lintas beradaptasi berdasarkan volume kendaraan menggunakan detektor. Yang ketiga, ada adaptive control, yakni sistem cerdas yang menyesuaikan waktu sinyal secara real time berdasarkan data lalu lintas, atau biasa kita sebut dengan sistem ATCS. Selanjutnya adalah simpang always stop, atau bisa dilihat pada gambar di layar.
Jadi pengaturan simpang always stop ini adalah jenis pengaturan lampu lalu lintas adalah jenis pengaturan lalu lintas di persimpangan di mana semua lengan simpang diwajibkan berhenti terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Pengaturan ini menggunakan rambu stop di setiap pendekatan persimpangan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, adanya rambu stop di setiap pendekat atau lengan simpang. Setiap lengan simpang harus dilengkapi dengan rambu stop yang memberitakan kendaraan untuk berhenti sepenuhnya sebelum masuk ke persimpangan. Yang kedua adalah keutamaan pada kendaraan yang tiba lebih dahulu. Kendaraan yang tiba lebih dahulu memiliki hak untuk melanjutkan terlebih dahulu setelah berhenti. Jika kedua kendaraan tiba bersamaan, kendaraan yang berada di sebelah kanan memiliki hak utama. Jika kedua kendaraan saling berhadapan, kendaraan yang akan lurus atau belok kanan memiliki prioritas dibandingkan yang belok kiri. Pengaturan simpang ini cocok untuk lokasi dengan volume kendaraan rendah hingga sedang tanpa kebutuhan sinyal lalu lintas. Kondisi yang sesuai untuk tipe pengaturan simpang always stop adalah yang pertama, volume kendaraan di setiap lengan simpang relatif seimbang. Yang kedua, kecepatan kendaraan di sekitar simpang rendah. Yang ketiga, ada potensi konflik yang tinggi, misalnya simpang dengan sudut pandang yang terbatas. Yang ketiga, yang keempat, tidak layak atau belum perlu menggunakan lampu lalu lintas. Yang kelima, pergerakan pejalan kaki cukup signifikan sehingga pengaturan ini membantu melindungi pejalan kaki, baik yang berjalan di tepi jalan ataupun yang hendak menyeberang. Kelebihan dari tipe simpang always stop ini adalah yang pertama, meningkatkan keselamatan pada simpang. Yang kedua, relatif murah karena hanya memerlukan pemasangan rambu. Yang ketiga, tidak memerlukan infrastruktur kompleks seperti sinyal lampu lalu lintas. Di samping kelebihannya, tentu saja pengendalian simpang ini memiliki kekurangan. Kekurangan dari tipe simpang always stop ada yang pertama, tidak efisien untuk simpang dengan volume kendaraan yang sangat tinggi. Yang kedua, dapat menyebabkan antrian panjang dan waktu tunda, terutama saat volume kendaraan tidak seimbang antar lengan simpang. Yang ketiga, kurang efektif pada kondisi cuaca buruk, misalnya kabut, eh, karena jika kabut misalnya, pandangan terhadap rambu stop akan sangat terbatas. Dan yang terakhir adalah pengaturan ini sering ditemukan di jalan lingkungan atau daerah dengan aktivitas pejalan kaki yang tinggi, serta di simpang dengan tingkat konflik rendah hingga sedang. Selanjutnya adalah ada simpang roundabout atau biasa disebut dengan bundaran. Jadi, pengaturan simpang bundaran ini adalah pengaturan simpang yang bertujuan untuk memastikan aliran lalu lintas yang efisien, aman, dan lancar. Pengaturan simpang bundaran ini memiliki desain geometris, yakni yang pertama, pastinya memiliki radius lingkaran. Menentukan ukuran bundaran untuk menyesuaikan dengan volume dan juga kecepatan kendaraan. Yang kedua, dari segi jumlah lajur. Dari segi jumlah lajur bisa berupa satu lajur atau single lane roundabout atau multi lane roundabout tergantung pada kapasitas yang dibutuhkan. Yang ketiga berdasarkan splitter island. Pulau pembagi di pintu masuk untuk memandu kendaraan dan memperlambat kecepatan kendaraan. Yang keempat ada entry angle, yakni sudut masuk yang memastikan kendaraan memperlambat kecepatan saat memasuki bundaran. Yang kelima ada Central Island, yakni pulau pusat yang biasanya dilengkapi dengan elemen visual atau taman untuk membantu navigasi. Pada simpang bundaran ini ada yang namanya prioritas lalu lintas, yakni kendaraan di dalam bundaran memiliki prioritas, sedangkan kendaraan yang masuk harus memberikan jalan pada kendaraan yang sedang berada di bundaran. Marka giveaway atau rambu berhenti di setiap pintu masuk menuju ke bundaran untuk mengingatkan pengemudi bahwa pengemudi harus berhenti sejenak sebelum memasuki bundaran. Dan yang terakhir ada pengaturan simpang two-way yield.
Pengaturan simpang two-way yield adalah sebuah sistem pengaturan simpang di mana arus lalu lintas dari satu atau lebih pendekat atau approach harus memberikan prioritas kepada arus lalu lintas lain sebelum masuk atau melintasi simpang. Tanah yield Tanah yield atau yang berbentuk segitiga terbalik berwarna merah biasanya digunakan untuk mengarahkan pengemudi agar memperlambat atau berhenti sejenak jika diperlukan untuk memberikan hak prioritas pada jalan atau jalur lainnya. Baik, itu merupakan penjelasan tentang masing-masing tipe simpang yang ada. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengaplikasiannya pada aplikasi Visum. Selanjutnya, kita masuk ke dalam aplikasi Visum untuk mengaplikasikan jenis-jenis pengendalian simpang tersebut. Langkah pertama, kita membuka aplikasi Visum. Di sini saya menggunakan peta jaringan jalan yang telah saya buat sebelumnya. Jadi langkah pertama adalah kita masuk ke Node, pilih Edit Mode. Setelah itu kita klik dua kali pada simpang yang akan kita eh, masukkan datanya. Akan muncul gambar simpang. Yang pertama kita masuk ke node. Di node ini yang pertama ada beberapa fitur. Yang pertama adalah untuk nama. Di sini kita bisa menggunakan nama. Misalkan ini merupakan simpang pertama. Setelah itu untuk nomornya ini kita gunakan satu. Untuk kode, kode bisa kita buat misalkan kita di sini buat kode karena ini berada di zona satu, kita buat kode 1101. 1101 berarti angka satu artinya adalah simpang satu yang berada di zona satu. Untuk 01 adalah nomor simpang. Selanjutnya, kita ke control type. Di sini untuk yang pertama kita menggunakan uncontrol. Setelah itu kita masuk ke link. Di link ini kita bisa memasukkan kapasitas kendaraannya. Setelah itu kita masuk ke turn. Di bagian turn ini artinya adalah bagian putar balik. Kita bisa, apabila kita tidak menginginkan, apabila di jalur tersebut tidak diperbolehkan putar balik, maka pada bagian eh, putar balik di jalur tersebut, untuk kapasitasnya ini bisa kita beri 0. Namun apabila tidak, kita bisa tetapkan, kita bisa isi nilai
kapasitasnya. Itu kita masuk ke bagian geometri. Di bagian geometri ini kita bisa mengatur simpangnya seperti apakah simpangan ini lurus atau ada belokannya atau agak sedikit berkelok. Caranya kita klik kanan, create intermediate point. Di sini kita bisa menggeser simpangnya. Selanjutnya, jika kita ingin membuat jalur pelambatan, kita bisa klik kanan dan create pocket, baik itu di bagian kiri ataupun di bagian kanan. Selanjutnya, kita masuk ke signal timing karena ini merupakan jenis simpang uncontrolled sehingga tidak ada pengaturan lalu lintasnya. Di sini merupakan tone volume karena tadi karena pada simpang ini tidak diperbolehkan putar balik, maka untuk tone volumenya ini volumenya 0. Kita lanjutkan ke dalam ke jenis simpang selanjutnya. Caranya sama, klik 2 kali. Kita masuk ke dalam node. Kita masukkan untuk nomor, tipe nomor, code, dan namanya itu sama seperti tadi sistemnya. Untuk tipe simpangnya kita menggunakan yang kedua, yaitu stop. Kita masuk ke link. Untuk jenis kendaraannya yang bisa melewati adalah semua jenis kendaraan. Pada tipe simpan two-way stop ini juga tidak menggunakan appeal karena menggunakan sistem prioritas. Selanjutnya kita masuk ke jenis tipe simpang yang ketiga. Yang ketiga ini kita menggunakan simpang bersinyal.
Selanjutnya kita masuk ke signal timing. Kita tambahkan jenis sinyalnya karena menggunakan appeal. Kita buat edit sinyal program data. Yang pertama adalah kita masuk ke signal control. Kita add. Karena di sini ada ini ada tiga lengan simpang, berarti ada dia menggunakan tiga. Kita klik dua kali untuk mengedit. Kita menggunakan default request-nya adalah red, green, amber. Untuk red-nya ini kita gunakan dua. Itu kita add lagi. Kita masuk ke integralnya. Selanjutnya kita membuat masing-masing waktu pada waktu merah, hijau, dan kuningnya. Untuk cycle time-nya atau waktu siklusnya di sini saya menggunakan 94 detik. Yang pertama untuk sinyal grup satu ini dari 2 hingga 22. Untuk ini dari 25 hingga 45. Ini dari 48 hingga 68. Di sini untuk waktu siklusnya menjadi saya ubah menjadi 68 menit. Setelah itu kita X, kita klik yes. Oke. Setelah itu di sini klik kanan simulation. Kita masukkan sinyalnya. Setelah itu ke tune volume. Setelah
Selanjutnya kita masuk ke jenis simpang selanjutnya yakni simpang always stop. Pada simpang always stop ini tidak menggunakan apel karena menggunakan sistem prioritas. Untuk jenis simpang bundaran, tampilannya akan seperti pada gambar. Ini digunakan untuk mempermudah agar kendaraan tidak saling bertabrakan atau dapat mengurangi konflik. Dan yang terakhir yakni pada pengaturan simpang two-way yield. Pada two-way yield ini menggunakan rambu segitiga terbalik dan tidak menggunakan apel sehingga tidak perlu mengatur jenis apelnya, mengatur waktu apelnya. Baik, sekian paparan saya mengenai eh, pengaturan simpang dengan menggunakan aplikasi Visum. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun langkah-langkahnya yang kurang. Saya tutup dengan sekian dan terima kasih.